mulai untuk muqaddimah atau pendahuluan terkait apa yang akan kita pelajari dari tahsin. Baik, muqaddimah ilmu tajwid. Ada 10 hal yang harus kita ketahui dari ilmu tajwid ini, dan ini berlaku untuk semua cabang ilmu. Jadi biasanya para ulama itu mengatakan bahwa ini namanya al-mabadi al-asharah. 10 hal yang perlu kita ketahui terkait suatu ilmu, dan dalam hal ini ilmu tajwid. Yang pertama adalah definisi ilmu tajwid, pokok pembahasan ilmu tajwid, manfaat mempelajari ilmu tajwid, keutamaan mempelajari ilmu tajwid, korelasi dan hubungan dengan ilmu lain, penemu teori dasar ilmu tajwid, nama dari ilmu ini, kemudian sumber atau sandaran ilmu tajwid. Yang ke-9, hukum mempelajari ilmu tajwid, dan yang terakhir, permasalahan ilmu tajwid. Kita bahas satu persatu definisi dari ilmu tajwid itu. Yang pertama, secara bahasa kata tajwid artinya membaguskan, merupakan bentuk masdar dari kata jawwada yujawwidu tajwidan. Secara bahasa, kata tajwid artinya membaguskan, dari kata jawwada yujawwidu. Membaguskan. Apa yang dibaguskan nanti akan dibahas secara istilah. Dan maknanya sama dengan tahsin, sama persis dengan tahsin. Jadi tajwid itu muradif atau sinonim dari kata tahsin. Ketika kita mempelajari tajwid, artinya kita mempelajari tahsin itu sendiri. Adapun secara istilah, ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya beserta memberikan sifat hak dan mustahaknya. Nah, ini definisi dari tajwid. Nah, tadi kan membaguskan ya. Secara bahasa membaguskan. Membaguskan itu maksudnya apa? Yaitu mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya. Mengucapkan setiap huruf yang di dalam Al-Quran itu dengan porsinya masing-masing, dengan benar. Nah, dengan memberikan sifat hak dan mustahaknya. Jadi, setiap huruf di dalam Al-Quran itu mempunyai haknya masing-masing yang harus disempurnakan pengucapannya. Jadi misalnya huruf A atau Hamzah harus benar-benar diucapkan Hamzah, A gitu. Tidak boleh Ha atau dirubah dengan pengucapan yang lainnya. Jadi benar-benar harus diucapkan sesuai dengan hak dan sifatnya. Jadi ini pengertian ilmu tajwid. Intinya, ketika kita belajar tajwid, kita belajar memperbaiki bacaan. Bacaan apa? Bacaan Al-Quran. Setiap kata, setiap huruf, setiap kalimatnya harus dibaca dengan benar. Yang tujuannya tentunya untuk memberikan makna yang tepat dari Al-Quran itu sendiri. Kemudian pokok pembahasan ilmu tajwid. Pokok pembahasan ilmu tajwid adalah cara membaca kata dan kalimat dalam Al-Quran, sebagaimana definisi tadi. Jadi kita memberikan setiap huruf itu haknya ketika kita membaca kata ataupun kalimat di dalam Al-Quran. Selanjutnya, manfaat mempelajari ilmu tajwid. Manfaat mempelajari ilmu tajwid ini adalah menjaga lisan dari kesalahan membaca Al-Quran. Dan ini yang utama, yaitu agar tidak salah ketika membaca Al-Quran. Karena dalam bahasa Arab ada satu saja yang salah, maka makna itu bisa berubah. Satu harokat saja yang berubah, itu merubah makna. Satu bunyi saja yang berubah, itu akan merubah makna. Dan bahkan merubah maknanya itu sangat jauh. Contohnya, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Kalau kita menggunakan dhammah, Allahu, maka maknanya akan menjadi sesungguhnya yang hanya takut kepada Allah atau Allah itu takut. Sesungguhnya Allah itu takut kalau kita maknakan atau kita baca dengan dhammah. Yang seharusnya di dalam ayat innama yakhshallaha. Sungguhnya yang takut kepada Allah, bukan Allah yang takut. Nah, contohnya seperti itu ketika kita mempelajari ilmu tajwid, maka kita terhindar dari kesalahan-kesalahan seperti itu. Yang kedua, menjaga keaslian Al-Quran. Menjaga keaslian Al-Quran ya, karena kita menjaga dari pengucapannya, dan karena Al-Quran itu tidak bisa
dibaca hanya dengan terjemahannya saja, harus baca dengan bahasa aslinya, maka dengan kita mempelajari ilmu tajwid, maka kita sudah ikut andil dalam menjaga keaslian Al-Quran. Jadi tidak hanya menghafalnya, tidak hanya menulisnya, tapi juga dengan mempelajari cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, termasuk juga menjaga keaslian Al-Quran. Yang terakhir adalah meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini yang seharusnya kita niatkan sejak awal kita mempelajari ilmu tajwid ini. Yang selanjutnya, keutamaan mempelajari ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah salah satu ilmu yang mulia karena berhubungan langsung dengan kalamullah. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dengan kalamullah, dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi mulia. Kita ambil contoh, ada perkataan para ulama, segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran akan menjadi mulia. Nabi yang diturunkan kepadanya Al-Quran, Nabi Muhammad, menjadi nabinya paling mulia, nabi yang paling mulia. Malaikat yang menyampaikan wahyu, menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, menjadi malaikat yang paling mulia. Kemudian bulan di mana turunnya Al-Quran, bulan Ramadan, menjadi bulan yang mulia. Kemudian malam diturunkannya Al-Quran juga termasuk malam atau malam yang paling mulia, malam Lailatul Qadar. Tempat diturunkannya Al-Quran, Mekah dan Madinah, menjadi tempat yang mulia. Dan begitu seterusnya, semua hal yang berkaitan tentang Al-Quran, termasuk kita juga sebagai umat Nabi Muhammad, menjadi umat yang paling mulia karena diturunkan kepada kita umat yang diturunkan kepada kita Al-Quranul Karim. Selanjutnya, korelasi dan hubungan ilmu tajwid dengan ilmu lainnya. Yang pertama berhubungan dengan Al-Quran, yang kedua berhubungan dengan ilmu bahasa Arab. Yang pertama ini sangat jelas, yang kedua di dalam buku-buku bahasa Arab, terutama buku-buku yang terkait tentang gramatikal. Nah, di situ dijelaskan ada tata cara juga membaca seperti idgham, itlab dan lain sebagainya. Jadi tidak semua yang berhubungan, tidak semua yang terkait bahasa Arab itu dibahas dalam Al-Quran, dalam ilmu tajwid. Tapi ada pembahasan di dalam gramatikal bahasa Arab itu terkait dengan cara membaca di dalam bahasa Arab, yang kaitannya atau berkaitan langsung dengan ilmu membaca Al-Quran. Selanjutnya, penemu teori dasar ilmu tajwid. Ada Hafiz bin Umar Ad-Duri. Ini menjadi imam qiraat. Ada yang mengatakan beliau imam qiraat yang menjadi rujukan bacaan kita orang-orang di Indonesia terutama. Nah, bacaan kita itu sanadnya kembali kepada beliau, Imam Hafiz, dan diriwayatkan dari Asim. Kemudian yang kedua adalah Ubaidul Qasim Ibn Salam. Beliau adalah pakar bahasa Arab. Nah, jadi kontribusi pakar bahasa Arab juga itu sangat kuat dalam ilmu tajwid, termasuk Al-Khalil Ibn Ahmad Al-Farahi'di. Kalau pernah mendalami bahasa Arab pasti tahu beliau. Beliau adalah guru dari Imam Sibawayh yang merupakan rujukan utama gramatikal bahasa Arab yang digunakan sampai sekarang. Nah, buku-buku bahasa Arab, gramatikal bahasa Arab itu rujukan utamanya kitabnya murid dari Al-Khalil Ibn Ahmad Al-Farahi'di, namanya Al-Kitab. Kemudian selanjutnya adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali ini bertemu langsung dengan para sahabat ridwanullahi alaihim, dan beliau ini juga pencetus teori dasar ilmu nahwu yang atas perintah dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dan beliau juga ini penemu harokat, penemu titik juga, Abul Aswad Ad-Du'ali. Jadi sebenarnya di dalam Al-Quran itu tidak ada titik, tidak ada tanda, tidak ada baris, tidak ada fathah, kasrah, dhammah, semuanya gundul. Bagaimana cara membacanya? Orang-orang Arab itu memahami dari konteks, dan Al-Quran juga sudah dihafal sejak pertama kali diturunkan, langsung ditalaki oleh para sahabat, dihafalkan, dituliskan langsung di situ, kemudian diwariskan ke generasi setelahnya. Selanjutnya nama dari ilmu ini, yaitu ilmu tajwid atau nama lainnya tahsin. Jadi tidak ada bedanya antara tajwid dan tahsin. Ya, mungkin nanti perbedaan secara istilah, tapi secara umum maknanya ini sama, memperbaiki bacaan. Ya, sama juga, dua-duanya memperbaiki bacaan, membaguskan bacaan. Selanjutnya ada sumber atau sandaran ilmu tajwid. Nah, dari tata cara praktik bacaan Rasulullah SAW, tata cara ini sampai kepada kita dengan jalan periwayatan yang mutawatir, yang diterima dari para sahabat, para tabi'in, para masyayikh, para ulama yang sanadnya tersambung kepada
Rasulullah. Taib. Ini seperti yang kita katakan tadi, bahwasannya bacaan ini bersumber dari Rasulullah SAW. Tidak ada satupun ulama para ahli qiraat yang membaca Al-Quran pada hari ini kecuali mereka belajar ke syekhnya, belajar ke gurunya, kemudian gurunya ke gurunya sampai ke Rasulullah SAW. Itu berlanjut sampai akhir zaman. Nah, kita berada pada posisi kali ini. Di zaman ini sekitar yang paling dekat dengan Rasulullah SAW sekitar ada 24 orang. Salah satu ulama yang tertinggi sanadnya adalah Syekh Aiman Suwaid, berasal dari Suriah dan sekarang mengajar di salah satu universitas di Arab Saudi. Selanjutnya hukum mempelajari ilmu tajwid. Nah, ada hukumnya nih. Apakah hukumnya? Adapun mempelajari secara teori, maka hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah itu apabila sudah dilaksanakan oleh sebagian kaum muslimin, maka gugur kewajiban kaum muslimin lainnya. Namun, kalau tidak ada yang melakukannya satupun dari kalangan kaum muslimin, maka semuanya berdosa. Fardu kifayah, hukum mempelajarinya secara teori. Namun membaca Al-Quran dengan tajwid itu hukumnya fardu ain, wajib atas setiap orang membaca Al-Quran dengan tajwid. Dalilnya warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Ada perkataan dari Imam Ibnul Jazari. Beliau mengatakan, Imam Ibnul Jazari ini, beliau adalah imam ahli qiraat, dan tidak ada satupun dari, atau kita melihat para ulama, para ahli qiraat yang memiliki sanad, kecuali sanadnya sampai kepada beliau. Jadi beliau mengumpulkan sanad orang-orang pada zaman ini, merujuk kepada beliau semua, Imam Al-Jazari. Dan ada matan atau ringkasan dari cara membaca Al-Quran dari beliau yang beliau bikin, namanya Tuhfatul Atfal dan Matan Al-Jazariyah. Nah, itu berasal dari beliau. Ini salah satu kutipannya. Wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu man lam yujawwidil Qur'ana athimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya wajib. Barang siapa yang tidak memperbaiki bacaan Al-Quran, ia berdosa. Karena dengan tajwidlah Allah menurunkan Al-Quran. Dan demikian pula Al-Quran itu sampai kepada kita. Nah, ini hukum mempelajari ilmu tajwid. Hukum mempelajari ilmu tajwid dengan hukum membaca Al-Quran dengan tajwid itu berbeda. Nah, adapun kalau kita membacanya masih salah, tidak apa-apa asalkan kita sudah berusaha untuk belajar. Jadi berbeda ya hukumnya ketika seseorang tidak bisa membaca Al-Quran karena dia memang belum mampu, dan orang yang memang tidak mau belajar sama sekali memperbaiki bacaannya. Selanjutnya permasalahan ilmu tajwid. Nah, ini permasalahannya apa? Maksudnya adalah kaidah-kaidahnya. Misal seperti apabila huruf nun sukun bertemu dengan huruf ain maka dibaca jelas. Nah, itu maksudnya permasalahan yang dibahas dalam ilmu tajwid itu apa saja, yaitu kaidah-kaidah dan juga aturan-aturan di dalamnya. Tentunya nanti ada aturan tentang nun sukun misalnya, kemudian mim sukun, ada hukumnya panjang pendek, mat, dan mat itu banyak juga jenis-jenisnya. Itu aturan-aturan dalam ilmu tajwid. Baik, mungkin sampai di sini ada pertanyaan dulu karena kita akan pindah ke materi inti pada hari ini. Boleh disampaikan secara langsung atau di kolom chat. Jika tidak ada, boleh tuliskan tidak ada juga untuk memastikan apakah suaranya masih jelas dan tersampaikan. Baik, boleh lanjut. Baik, kita lanjut ke makharijul huruf. Nah, ini intinya. Tadi kan tajwid itu adalah memperbaiki atau membaguskan. Secara bahasa membaguskan. Apa saja yang dibaguskan? Di antaranya adalah membaguskan pengucapan setiap huruf. Nah, caranya membaguskan setiap huruf adalah dengan mengetahui di mana letak dia keluar. Jadi makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf. Tips nih sebelum kita lanjut ke makharijul huruf. Jika ingin mengetahui tempat keluarnya suatu huruf, gunakan cara berikut: menambahkan hamzah dan menambahkan tasydid pada huruf tersebut. Contoh, ini Afan seharusnya adalah tasydid di sini. Contohnya nih, kalau kita mau mengetahui makhraj atau tempat keluar dari huruf ba, kita tambahkan tasydidnya, tambahkan hamzah di depannya. Jadi cara membacanya abba, abba, abba. Kalau kita perhatikan, kita rasakan, boleh dicontohkan juga.
Nah, huruf ba itu ternyata keluarnya dari mana? Dari bibir. Asalnya dari bibir. Nah, dengan tips ini kita bisa mengetahui huruf-huruf yang lainnya juga. Dari mana asalnya keluarnya. Dari mana asal keluarnya. Kemudian tips yang kedua nih, menambahkan hamzah dan sukunkan hurufnya. Ya, boleh dengan cara ditasydidkan, boleh disukunkan. Contohnya ab. Nah, sama juga, cuman lebih detail lagi ketika kita menggunakan tasydid. Baik, kita masuk ke macam-macam makharijul huruf. Apa saja macam-macamnya? Makharijul huruf ini terbagi menjadi 5 bagian. Ini 5 bagian besar ya. Nah, tidak akan keluar dari 5 ini. Apa saja itu? Yang pertama rongga mulut dan rongga tenggorokan. Nah, rongga mulut dan rongga tenggorokan. Yang kedua, al-halq, tenggorokan. Yang ketiga, al-lisan, lidah, al-syafatan, bibir, al-khayshum, pangkal hidung. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, al-jawf. Rongga mulut dan tenggorokan merupakan tempat keluarnya huruf mad, yaitu alif yang didahului harokat fathah, waw yang didahului harokat dhammah, ya sukun didahului harokat kasrah. Semuanya tergabung pada kalimat nuhiha. Jadi dibaca panjang nuhiha. Ya, kita lihat gambarnya agar lebih jelas. Nah, ini contohnya. Jawf itu yang mana sebenarnya? Jawf itu adalah rongga dari sini. Ini pangkal tenggorokan sampai sini. Sampai mulut. Jadi rongga di sini, inilah jawf itu. Rongganya ya. Dia itu rongga di sini, jawf. Ya. Jadi jawf itu rongga artinya. Nah, rongga dari pangkal tenggorokan sampai mulut, itulah jawf. Dia tempat keluarnya tadi huruf-huruf mad, alif, waw, ya. Nah, itu tempat keluarnya. Contohnya, kalau kita baca tadi nuhiha, ketika kita panjangkan kata nu atau huruf nu, kita baca dengan 2 harokat misalnya. Nah, 1 harokatnya itu dari nun. Kemudian harokat yang kedua itu dari panjangnya tadi. Nah, ketika dipanjangkan tadi nu, nah ada suara panjang setelah nun tadi, itulah yang bersumber dari jawf. Artinya terdorong napas kita sampai keluar. Nah, itulah jawf. Jadi sebenarnya dia itu sesuatu yang alami itu, cuman penjelasannya begitu agar kita mengetahui bagaimana aliran napas itu keluar ketika kita membaca setiap hurufnya. Itu sekilas untuk huruf atau makhrajnya jawf. Taib yang kedua, al-halq. Al-halq itu tenggorokan artinya. Makhraj ini terbagi menjadi 3 bagian. Tenggorokan bagian atas, hurufnya ghain dan kha. Tenggorokan bagian tengah, hurufnya ain dan ha. Tenggorokan bagian bawah, hurufnya hamzah dan ha. Oke, agar lebih jelas kita lihat contohnya. Nah, contohnya begini ya. Jadi ada 3 bagian. Yang pertama ini yang paling bawah. Kemudian tenggorokan bagian tengah. Kemudian yang paling atas, tenggorokan bagian atas. Kita lihat dari yang paling bawah. Ada 2 huruf. Itu hamzah dan ha. Ini ha besar. Nah, biasanya huruf ha ini dikatakan sebagai, biasanya kalau saya dulu ketika belajar, namanya ha dada. Padahal dia ini sumbernya dari tenggorokan, bukan dada. Tidak ada huruf yang bersumber dari dada. Makhrajnya dada tidak ada. Ha ini yang paling jauh, sumbernya dari tenggorokan. Makhraj yang paling jauh adalah pangkal atau tenggorokan paling bawah. Ada 2 huruf yaitu hamzah dan ha. Kemudian tenggorokan bagian tengah ada huruf ain dan ha. Kemudian ada ghain dan kha. Coba kita terapkan tipsnya tadi. Tips yang pertama tadi, huruf hamzah. A. Nah, jadi kita bisa merasakan di tenggorokan kita ketika kita merasakan huruf A atau hamzah. Begitu juga dengan ha. Aha. Sama juga kita bisa rasakan di pangkal tenggorokan.
Kemudian ain. A'a, a'a, a'a. Nah, bisa dicontohkan sambil dipraktekkan sendiri seperti itu. A'a, a'a. Nah, kemudian ha. Ha juga. Aha, aha, aha. Kita naik ke atas, ke ujung yang paling atas. Agha, agha, agha. Kemudian akha, akha, akha. Biasanya yang keliru itu kha ini pengucapannya. Kelirunya itu adalah terlalu sedikit gesekan dengan tenggorokan kita. Misalnya ho, 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 ho. Nah, cuman dibuka mulutnya saja diucapkan ho. Nah, padahal seharusnya itu kha, kha, kha. Ya, jadi memang harus ada gesekan ya dengan tenggorokan bagian atas ini antara lidah dengan tenggorokan bagian atas. Baik. Untuk yang kedua ini mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut. Kalau ada yang tidak dipahami langsung ditanyakan saja di kolom chat. Baik, sambilan kita lanjut, boleh ditulis saja. Baik, selanjutnya adalah al-lisan. Al-lisan artinya lidah. Ini yang paling banyak sebenarnya, yang paling banyak makhrajnya, detailnya ketika membaca Al-Quran. Dan terdapat huruf yang paling sulit juga disebutkan di dalam bahasa Arab itu terdapat di makhraj al-lisan ini. Baik, nanti kita akan bahas itu. Baik, yang pertama adalah kita lihat dulu di secara teori ya. Pangkal lidah paling belakang menempel pada langit-langit bagian yang lunak, yaitu bagian dagingnya. Bagian lunak, yang lunak daging paling belakang setelah tenggorokan. Jadi kan tadi tenggorokan paling bawah, paling atas di sini. Nah, sedangkan ini tidak termasuk tenggorokan. Nah, disinilah huruf qaf itu. Qaf itu di sini. Jadi pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang ini yang lunak. Jadi ketika kita ucapkan hurufnya menjadi qa. 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 Jadi bukan huruf K dalam bahasa Indonesia yang di-O-kan. Ko. Berbeda. Ini lebih dalam lagi. Bisa dirasakan. Ko. Kita gunakan tipsnya tadi. Akko. Seperti itu. Baik. Kita pindah ke huruf selanjutnya. Pangkal lidah paling belakang pada posisi menempel langit-langit antara bagian tulang atas dan bagian yang lunak, yaitu daging ke depan sedikit setelah qaf. Jadi di depannya qaf ini ada huruf kaf. Depannya sini. Taib. Jadi di depannya huruf qaf itu, atau di atasnya setelahnya huruf qaf adalah huruf kaf. Jadi dia lebih depan. Nah, ketika kita ucapkan huruf qaf itu lebih dalam. Nah, kaf itu lebih keluar dan mirip seperti huruf K dalam bahasa Indonesia, atau bisa kita katakan sama persis dengan huruf K. Cuman memang ada sifat khususnya. Baik, cara pengucapannya kita coba gunakan tips tadi. Akka. Ya, seperti itu. Selanjutnya, lidah bagian tengah pada posisi langit-langit bagian atas, yaitu huruf jim, shin, dan ya. Sini, bagian sini, jim, shin, dan ya. Jadi, bagian tengah, lidah bagian tengah, bisa dibayangkan lidah bagian tengah, sini, pada posisi langit-langit. Jadi dia naik ke atas, ke langit-langit sini. Nah, itu hurufnya ada jim, shin, dan ya. Nah, agar bisa merasakan, kita coba gunakan tips yang tadi di awal. Ajja. Seperti itu. Jadi bukan seperti J, aja, agak berbeda. Dia
kita harus rasakan lidah kita naik ke atas langit-langit sini. Ajja, ajja. Nah, kemudian huruf shin. Huruf shin sama. Asya, asya, asya. Kemudian ya. Ayya, ayya, ayya. Jadi bukan seperti huruf y dalam bahasa ayya, ayya. Nah, itu terlalu lemah. Nah, ya itu agak ditekan dia. Ayya. Makanya ketika kita membaca surat Al-Fatihah misalnya ada huruf ya di situ. Iya. Iya. Jadi harus kita rasakan lidah kita naik ke atas langit-langit, menempel di langit-langit. Apalagi ketika ditasydidkan. Tasydid itu artinya ditekan, dikuatkan bacaannya. Itu untuk huruf yang ketiga atau bagian yang ketiga, lidah bagian tengah sini. Yang keempat, salah satu tepi lidah atau kedua-duanya pada posisi gigi geraham, yaitu gigi geraham atas, yaitu huruf dhad. Nah, ini huruf yang paling susah yang kita katakan tadi sebagai huruf yang paling susah diucapkan dalam bahasa Arab dan bahkan semua bahasa, tidak hanya bahasa Arab. Dan huruf dhad ini adalah satu-satunya huruf yang tidak ada di bahasa lainnya, hanya ada di bahasa Arab. Makanya bahasa Arab nama lainnya adalah lughatud dhad. Bahasanya huruf dhad karena satu-satunya dimiliki oleh bahasa Arab. Dan ini adalah huruf yang paling susah. Secara teori di sini dikatakan tepi lidah pinggiran sini. Nah, ini naik ke atas. Pinggiran sini baik kiri ataupun kanan ataupun kedua-duanya naik ke atas ketemu dengan gigi geraham. Taib ketemu dengan, karena di sini gigi geraham, gigi untuk mengunyah. Taib dia bertemu di sini ke atas, kemudian terciptalah atau keluarlah bunyi huruf dha. Taib kita coba gunakan tadi tipsnya ad-dha. Kalau kita gunakan salah satunya misalnya, salah satu pinggiran ini yang naik ke atas. Kalau saya lebih mudahnya ketika salah satunya saja. Lebih mudah, lebih ringan pengucapannya. Abba. Ya, seperti itu. Selanjutnya, untuk yang kelima. Ujung dua tepi lidah sampai pada akhir ujung lidah menempel pada gusi dari gigi-gigi bagian atas yang berhadapan pada dua gigi geraham pertama, dua gigi taring, dua gigi seri samping, dan dua gigi seri. Ya, ini kalau dibaca ini memang agak rumit, tapi kalau kita lihat gambarnya insya Allah akan lebih mudah. Yaitu huruf apa? Huruf lam. Nah, seperti biasa kita dalam bahasa Indonesia pun ada huruf L. Nah, sama juga ketika dalam bahasa Arab ada huruf lam. Itu ujung lidah sini, la. Dia menempelnya ke sini. Nah, ke atas sini. La. Kita gunakan tipsnya. Allah. Ya, seperti itu untuk huruf lam. Insyaallah mudah huruf lamnya. Kemudian selanjutnya ada ujung lidah pada posisi gusi dua gigi seri atas di bawah sedikit setelah lam, yaitu huruf nun. Ya, huruf nun itu di sini, agak belakang sedikit. Di belakangnya sedikit lam. Allah. Nah, kalau anna. Seperti itu untuk huruf nun. Jadi letaknya tidak jauh, hanya berdampingan tapi berbeda pengucapannya. Selanjutnya, awal punggung ujung lidah pada posisi gusi dua gigi seri atas, yaitu huruf ra. Ya, untuk huruf ra. Ra ini lebih belakang lagi. Baik. Afwan, di sini untuk ro-nya seharusnya di depan ya. Dia di sini, sekitaran sini. Ro.
tidak terlalu belakang sini. Ro, ini susah. Ini tidak bisa diucapkan kalau di belakang sini. Diletaknya di sini. Letaknya ke sini. Ro, sekitaran sini. Ro. Nah, bisa kita praktekkan arro. Ya, seperti itu. Kemudian nomor 8, punggung ujung lidah pada posisi pangkal 2 gigi seri. Yaitu huruf ta, dal, dan ta. Nah, ini ta, dal, ta. Nah, ta itu di sini. Dal itu di sini dan ta juga di sini, sekitaran sini. Jadi, punggung ujung lidah pada posisi pangkal 2 gigi seri atas. Nah, di ujungnya gigi seri atas. Nih, ini gigi seri. Nah, di sini letak dari huruf da, ta, dan ta. Da, ta, dan ta. Coba kita gunakan tipsnya tadi. Atta. Kemudian dal. Adda. Kemudian ta. Atta. Ya, seperti itu untuk huruf ta-nya. Selanjutnya untuk yang ke-9. Ujung lidah pada posisi 2 gigi seri bawah, lalu suara keluar melalui celah di antara 2 gigi seri atas dan bawah, yaitu huruf shad, zai, dan sin. Shad, zai, dan sin. Jadi ujung lidah ini ketemu dengan di sini. Sa, za, so. Jadi dia tidak sampai keluar ya. Tidak sampai keluar. Kalau keluar itu akan terdengar seperti huruf tha. Nah, jadi dia tidak sampai keluar. Jadi ketika kita ucapkan, gigi kita bisa kita rapatkan. So, za, sa. Kita gunakan tipsnya tadi. Assa, azza, assa. Oke, untuk tambahan wawasan saja, bahwasanya imam-imam qiraat ketika membaca surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, itu ada yang menggunakan shad. Seperti riwayatnya Imam Hafiz. Yang kita ketahui. Yang kita gunakan bacaannya menggunakan shad. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, tapi ada imam qiraat yang lain yang membaca menggunakan zai. Ihdinas siratal mustaqim. Ada juga yang membaca menggunakan sin. Ihdinas siratal mustaqim. Dan semuanya benar, karena semuanya tersambung sanadnya tadi ke Rasulullah SAW. Karena bacaan yang Rasulullah SAW baca itu bukan cuma satu jenis bacaan, tapi ada banyak bacaan. Ada yang mengatakan 10 qiraah asyara, ada yang mengatakan 7 qiraah sab'ah. Jadi seperti itu untuk huruf shad, zai, dan sin. Dia makhrajnya sama. Kemudian yang terakhir yaitu punggung ujung lidah pada posisi menempel di ujung 2 gigi seri atas, yaitu huruf dha, dzal, dan tha. Nah, seperti ini dia. Dha, dzal, dan tha. Ya. Dha, dzal, tha. Diletakkan seperti ini. Ujung lidah ini dia menempel di sini. Nah, ini baru yang keluar sedikit tuh lidahnya. Jadi tidak di belakang seperti sa ini, bisa kita tutup dengan rapat. Gigi seri depannya ini bisa ditutup rapat. Nah, sedangkan huruf dha, dha, dan tha ini keluar sedikit aja karena menempelnya di sini. Ini ibarat lidah ini. Nah, begini posisinya. Nah, bulatannya ini kita anggap ujung lidah bulatan yang di luar. Nah, keluarnya segini. Jadi kira-kira begini
pengucapan dari huruf dha. Kita coba gunakan tipsnya tadi. Adha, adha, adza, adza. Kemudian sa, assa, assa. Nah, apabila huruf za misalnya, kita letakkan dia di belakang, tidak diapit atau tidak berada di sini, tidak diapit oleh gigi geraham seri atas, gigi seri atas, maka dia berubah menjadi huruf za. Nah, itulah kenapa kita perlu mengetahui makhrajnya agar kita mengetahui posisi asli di mana agar tidak salah bacanya dan sehingga merubah maknanya. Sama seperti tha. Tha juga apabila kita baca, ini lidahnya kita berada di belakang sini, di belakang gigi ini, gigi seri, maka dia berubah jadi sa, bukan tha lagi. Berubah maknanya dan akan jauh berbeda maknanya. Baik, sebelum terakhir ini ada asyafatan. Kedua bibir. Kedua bibir ini ada makhrajnya, yaitu ada dua bagian. Bibir bawah, bagian dalam pada posisi menempel pada dua gigi seri atas, yaitu huruf fa. Nah, ini boleh diperhatikan. Nah, di bagian sini, ini gigi, bibir bagian bawah. Bibir bagian bawah ini ke atas ini bertemu dengan sini ujung gigi seri atas. Ke atas ini. Sehingga keluarlah bunyi fa, 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 fa. Kita gunakan tipsnya. Affa, 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 affa. Ya, jadi tidak terlalu depan juga ya. Kalau terlalu depan itu akan menimbulkan bunyi seperti huruf P jadinya. Affa, affa, lebih tertutup. Kalau di belakang, ini bibir agak di bagian belakangnya, maka akan menimbulkan huruf fa dan kecil kemungkinan kita membaca menjadi P. Apa? Susah. Jadi dia affa, affa. Baik. Selanjutnya, bertemunya antara kedua bibir dalam keadaan tertutup, yaitu huruf ba. Bertemunya antara kedua bibir dalam keadaan tertutup disertai dengan dengung yang keluar dari khayshum, pangkal hidung, yaitu huruf mim. Kedua bibir dimonyongkan ke depan dengan membuka sedikit celah, yaitu huruf waw. Nah, ada 3 huruf ternyata di sini. Tapi caranya berbeda-beda. Yang pertama itu ada huruf ba. Nah, bertemunya antara bibir, kedua bibir dalam keadaan tertutup. Nah, ditutup rapat ketika huruf ba, tertahan jadi anginnya. Abba, 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 abba. Nah, itu huruf ba. Jadi kerasa ada angin yang keluar karena ditahan sebentar. Kemudian ada huruf mim. Amma, amma, amma. Ya. Nah, mim ini adalah tambahan khayshum. Ketika kita mengucapkan huruf mim, dia ada tambahan dari hidung sini. Kemudian yang terakhir adalah huruf waw. Nah, huruf waw itu seperti huruf W biasanya kalau kita ucapkan dalam bahasa Indonesia, tapi dia lebih sempurna pengucapannya. Ketika kita mengucapkan huruf waw, maka bibirnya harus dimonyongkan, harus dimajukan. Nah, itulah kita memberikan huruf waw itu haknya, seperti definisi pertama tadi. Jadi huruf waw itu haknya adalah harus dimonyongkan agar sempurna. Ketika tidak dimonyongkan, maka kita tidak atau belum memberikan huruf waw itu haknya, hak pengucapan yang benar dari huruf waw. Baik. Dan yang terakhir makhraj, yaitu al-khayshum. Sini al-khayshum artinya pangkal hidung. Nah, sini dia. Pangkal hidung sini. Atau namanya gunnah. Gunnah itu artinya dengung. Tempat keluarnya dengung tuh di sini. Nah, kita lihat al-khayshum, pangkal hidung bagian atas, tempat keluarnya
seluruh bunyi atau gunnah. Hurufnya mim dan nun. Jadi cuma 2 huruf saja, huruf mim dan nun saja. Kenapa? Kita langsung coba buktikan. Bisa nggak kita mengucapkan huruf mim dan nun dengan menutup hidung? Kalau kita bisa mengucapkan huruf mim dan nun tanpa hidung, berarti salah teorinya. Tapi kalau bisa, atau kalau tidak bisa, berarti memang benar teorinya. Dia ini termasuk huruf khaysum. Boleh kita praktekkan, boleh ditutup hidungnya, dan kita ucapkan huruf na misalnya. Na. Kita tutup, na. Na. Tidak mungkin. Suaranya tetap menggunakan hidung. Artinya teorinya benar. Na. Na. Adapun huruf lain, misalnya huruf hamzah a. Tanpa hidung pun kita bisa ucapkan. Dan bahkan di antara huruf-huruf lainnya itu, hak huruf-huruf lainnya huruf-huruf lainnya adalah tidak menggunakan hidung. Jadi huruf yang menggunakan hidung itu cuma mim dan nun saja. Selain keduanya ini tidak boleh menggunakan hidung. A, kemudian ta, ja, kho, meskipun menutup hidung, tetap suaranya normal. Harusnya seperti itu kalau mau bacaan yang benar. Taib, ini untuk al-khaysum. Jadi materi kita sampai al-khaysum. Sudah berakhir untuk semua materinya. Taib, karena waktunya juga sudah mau selesai sini Google Meet-nya. Kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.